cintamu terlalu besar, terlalu besar Tuhan, terlalu besar, terlalu besar. Oh sungguh indah Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selama-lamanya. sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sekali lagi katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Yes Lord, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan, lebih dari penjaga mengharap fajar pagi datang. Kami rindukan Kau Tuhan. Nyanyikan sama-sama lagu ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih
singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus.
Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Boleh lambaikan tangan-tangan saudara yang merasa diberkati pada malam hari ini. Haleluya, saya percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan dan siap berada di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu sedang terjadi di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan nama-Mu di tempat ini. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini Bapa. Kelanjutan ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang sertai. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur
teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas? Dengan apa Tuhan kami akan balas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, 7 tahun ini Tuhan kami bersyukur. Kami berterima kasih Bapa. Hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ucapkan dengan lembut, berkatakan pujian ini dari dalam hati saudara. Renungi setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan saudara. Setiap masalah, setiap tantangan yang saudara hadapi, semua Tuhan ingin jadikan dalam kehidupan saudara, karena Tuhan tahu saudara adalah orang yang bisa melewati setiap tantangan itu. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku
luar biasa dalam kehidupanku. Buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari bersyukur. Seberapapun kita yang ada pada sore hari ini, mari mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, di penghujung tahun ini, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman sekalian, mari katakan pujian ini dengan segenap hati. Katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihiku. Yes, Jesus loves me. Mari dengan segenap hati katakan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes.
Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Katakan ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Amin, amin Tuhan. Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Dia sayang padaku. Teman-teman saja yang katakan. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Yes Tuhan sayang. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Sekali lagi katakan. Dia sayang padaku. Sayang padaku. Berikan sorak untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dan saat ini Bapa kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami Bapa. Engkau tilik setiap kehidupan kami Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya rindu melihat tangan semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Let everything that is great praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Praise the Lord. Let everything that is great praise the Lord. Praise the Lord. Hey. Praise the Lord. Praise on the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, praise when I'm down, I praise when I'm numbered, praise when surrounded. God's praise is the water my enemies down. Come on! As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, I praise when I'm feeling, and I praise when I don't. Hey. I praise 'cause I know you're still in control. God's grace is the river, it's more than a song. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, so I'm gonna praise the Lord. Oh, so I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, so come on, hey. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise
be the glory. Mari katakan kebesaran Tuhan. To God be the glory. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. To God be the glory. For the things. Siap semuanya katakan keagungan Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Yesus mulakan. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanda. Kami nyatakan Yesus mulia. Bersorak untuk Tuhan. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Tepuk tangan puji Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Mari kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami ingin sempurna dan serupa dengan Tuhan. Kau bentuk kami lebih lagi dan lebih lagi.
memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi memuliakan namamu, memuliakan namamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Hidup kami untuk memuliakan namamu Tuhan. Oleh karena itu kami mau belajar firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami benar-benar memuliakan namamu. Urapi hambamu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hambamu itu untuk memuliakan namamu semata-mata. Dan pakai Tuhan hambamu untuk memberitakan kebenaran. Untuk memperbaiki kelakuan kami. Sehingga menunjukkan kami ke dalam jalan yang benar. Umatmu Tuhan, anak-anak kami, adik-adik kami yang ada di tempat ini. Tuhan berikan telinga seorang murid sehingga dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebentar ya. Saya ke belakang dulu. Senang sekali bisa berkumpul di minggu yang terakhir di ibadah kita di Gold City. Ya. Nah, ibadah ini adalah ibadah penghujung, ibadah yang terakhir yang ada di minggu di tahun 2023. Saya percaya semua yang datang hari ini mau mendengar pesan Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini. Yang mau katakan amin. Nah, saya tidak akan lama berbicara di depan sini karena sebentar lagi kita akan melakukan ibadah tutup tahun. Dan saya harapkan kita semua yang hadir saat ini di ibadah raya 2 ini kita juga mau ngikut ibadah tutup tahun di tempat ini. Ya, karena ibadahnya bukan ibadah yang biasa, bukan ibadah seperti yang kita laksanakan saat ini, tetapi kita akan lebih cenderung untuk mendengarkan kesaksian, kita akan lebih cenderung untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah, kenapa kita harus melihat seperti itu? Karena ya, pepatah mengatakan orang bijak belajar dari pengalaman. Tetapi orang yang berhikmat belajar dari pengalaman orang lain. Amin. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua setelah ini jangan langsung pulang. Kita akan sama-sama ibadah tutup tahun. Hanya 1,5 jam saja ya. Ya, jadi tempat ini 1,5 jam saja. Sebenarnya juga malam sore hari ini dari jam 5 sampai setengah 7. Ya, lama-lama jadi GSJS. Gereja 1,5 jam. Gitu ya, tapi bukan GSJS yang itu. Oke. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan malam hari ini untuk kita semua di penghujung tahun 2023. Dan saya yakin ini semua pesan Tuhan untuk engkau dan saya termasuk saya yang berdiri di depan saat ini di penghujung tahun ini. Dan yang siap katakan amin. Nah, tema kita malam hari ini adalah berbicara tentang the witnesses atau saksi. Nah, kalau kita membuka Ibrani 11 ayat 1 sampai 40, kita buka sama-sama. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Adik-adikku sekalian boleh lihat, ya tapi tidak boleh dipegang. Oh enggak gitu ya. Boleh dilihat, gitu ya. Boleh dilihat. Nanti silakan baca di rumah. Dan cerita itu adalah cerita mengenai saksi-saksi iman. Di sana ada diceritakan tentang Habel. Karena iman, maka kita percaya Allah yang menciptakan dunia ini kemudian turun ke Habel. Setelah Habel lalu di sana ada Henok. Setelah Henok lalu kemudian di sana ada Abraham dan lain sebagainya. Itu semua adalah saksi iman. Oleh karena itu malam hari ini judulnya adalah The Witnesses. Ya puji Tuhan, kita nggak akan bahas semuanya. Kalau kita bahas semuanya sampai kita tutup tahun, sampai buka tahun besok kita nggak selesai membahas satu persatu orang-orang yang ada dalam situ. Tapi ada bagian tertentu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita malam hari ini dan menjadi pesan buat kita semua. Nah, kita buka sama-sama lagi di Ibrani 11, tapi kita lihat di ayat yang ke-13. Ini hal yang menarik yang saya temukan. Pada saat saya membaca Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ke-40, ada hal yang menarik di Ibrani 11 ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, belum ketemu. Ibrani 11 ayat yang ke-13, kita mau baca sama-sama. Yang sudah ketemu? Sudah? Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya
dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Wow, dari semua ayat yang ada di Ibrani 11 itu dari 1 sampai 40, ini ayat yang membuat saya waktu membacanya agak berhenti, kaget. Karena dikatakan di sana, mereka semua ini, perhatikan ya baik-baik ya, mereka semua sudah koit dan tidak menerima janji. Nah, ini membuat saya berhenti. Wow. Dikatakan, saya ulangi lagi, bayangkan dari semua orang yang disebut di atasnya, kalau kita nanti baca ayat sebelumnya, mereka ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh. Kata tidaknya di situ saya selidiki lagi berulang-ulang kali, di terjemahan dimanapun, tetap mengatakan tidak. Lalu ngapain dimasukkan di dalam saksi-saksi iman? Bahkan disebut sebagai pahlawan iman. Aneh ya? Kita baca dari sekian banyak tadi nama-nama, tetapi dikatakan di tengah-tengah mereka ini sudah mati, tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Itu buat saya shock, kaget. Harusnya kan kalau yang benar, mereka semua telah mati dan telah memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi ini beda. Lihat pembacaan kita malam hari ini menarik bukan? Kalau kita mau lihat, kadang-kadang kita bilang ini salah baca, salah terjemahan, atau apa? Seperti sebuah kontradiksi. Harusnya di sana dikatakan seperti tadi orang yang sudah menerima. Ya, karena di situ judulnya kalau kita perhatikan baik-baik itu adalah pahlawan iman. Nah, kita akan coba bahas pelan-pelan. Di kesempatan kali kita coba bahas pelan-pelan. Dikatakan di sana mereka semua ini telah mati. Nah, siapa yang dikatakan mereka semua di sana? Siapa yang dikatakan atau yang dibahas oleh ayat yang tadi di Ibrani 11 ayat yang ke-13. Nah, kalau kita baca di ayat 8, 9, 10, 11 dan 12, kita harus mengakui ya. Kita harus mengakui bahwa yang disebutkan di sini adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Wow, ini semua orang-orang terkenal, orang-orang yang dikatakan punya iman. Abraham kurang apa lagi berani mempersembahkan Ishak. Ishak apalagi gambaran dari Yesus. Yakub apalagi waktu dia menyerah sama Tuhan, kemudian dia pincang, kemudian disebut dengan Israel. Kurang iman apa lagi, tapi dikatakan sama Paulus, mereka ini sudah mati dan tidak menerima janji. Tapi kenapa mereka disebut dengan pahlawan iman? Semakin mind blowing ya. Aneh buat kita kalau kita bahas hal seperti ini. Tapi saya mau kasih tahu, baca baik-baik ayat 8 sampai ke 12 itu jelas mengatakan bahwa mereka yang dibahas adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Ternyata mereka yang dicap sebagai orang-orang yang telah mati dan tidak memperoleh. Nah, kita coba lagi ke belakang. Apa sih yang mereka dapatkan dari Tuhan? Apa yang Tuhan janjikan ke mereka dan mereka tidak dapatkan? Kita coba lagi selidiki malam hari ini. Apa yang mereka dijanjikan oleh Tuhan dan mereka tidak dapat? Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, yang pertama, kalau kita membahas tadi di Kejadian 12, nanti silakan dibaca Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ke-9. Itu merupakan janji Tuhan kepada Abraham. Ya, karena bapaknya kan Abraham. Abraham sebagai bapak orang yang besar, bapak orang percaya. Ya. Kemudian dia punya anak yang namanya Ishak. Ishak punya anak lagi namanya Yakub. Yakub punya 12 anak nantinya. Yang kemudian menjadi bangsa Israel. Nah, di 3 keturunan ini, kita coba dari pertama yang paling atas. Apa sih janji Tuhan? Kita sudah tahu siapanya ya. Sekarang kita tanya lagi, janjinya Tuhan itu apa? Nah, kalau kita lihat, pertama, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, yang pertama, Tuhan menjanjikan kepada Abraham akan memberikan negeri, yaitu tanah Kanaan kepada keturunan Abraham. Ya, akan memberikan tanah kepada keturunan Abraham. Yang kedua, akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan yang ketiga, keturunan Abraham akan menjadi berkat buat banyak bangsa.
Nah, 3 janji ini adalah janji yang Tuhan sampaikan kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Silakan nanti dibaca, dilihat di rumah. Dan apakah betul? Nah, coba kita lihat satu persatu janji-janji ini. Yang pertama, janji mengenai negeri yang akan diberikan. Perhatikan, Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan begini, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat dari negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah, perhatikan ya, seolah-olah di suatu tanah asing. Padahal Tuhan sudah ngomong, ini tanah yang akan kukasih. Tapi dia tinggal seolah-olah apa? Tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan dengan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub masih tinggal di kemah bro. Waktu sudah masuk tanah Kanaan. Padahal Tuhan sudah janji sama Abraham, tanah Kanaan ini akan jadi milikmu. Tapi waktu mereka tiba sampai di sana, mereka masih tinggal di kemah. Nah, orang kalau tinggal di kemah, artinya tanah itu bukan miliknya. Karena kenapa? Kalau diusir ya dibongkar. Tapi mereka masih tinggal di kemah. Mereka belum bangun bangunan yang permanen. Ini artinya tanahnya belum jadi milik Abraham. Ngerti maksud saya? Ya. Padahal Tuhan sudah janji nih, keturunanmu. Nah, kalau kita mau cari amannya, Tuhan kasih saya dong. Saat itu juga, Abraham sebaiknya dikasih Tuhan saat itu waktu masih hidup. Supaya penggenapan janjinya. Ya, untuk menerima janji Abraham, Abraham taat loh. Dia taat pergi ke negeri yang dia tidak tahu di mana. Ya mudah bagi kita, kalau kita mau taat dan kita tahu tujuannya kemana. Abraham enggak, dia taat buta-buta. Tapi dia pergi betul-betul. Abraham berhasil melalui itu. Tetapi perhatikan hasilnya. Abraham masih tinggal di kemah. Bahkan Ishak, Yakub masih tinggal di kemah. Bayangin kalau kita seperti itu. Tuhan sudah janjikan. Misalkan, kalian pergi ke Royal di belakang perumahan. Karena mencari rumah, mau nikah. Kemudian Tuhan jelas ngomong. Nanti rumah itu akan jadi milikmu. Tapi engkau hanya berkemah di depannya. Bukan yang memiliki. Atau hanya ngontrak di rumah itu. Berarti Tuhan belum menepati janjinya. Ini kalau kita bicara tentang poin yang pertama. Janji negeri yang diberikan. Sampai Abraham masuk di sana, Ishak dan Yakub, 3 keturunan belum ditepati. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena mereka masih mendiami kemah. Berikutnya, yang kedua. Membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah ini menarik. Membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah kalau kita bicara mengenai bangsa yang besar, maka cerita tentang Abraham, Hagar dan Sarah itu seharusnya menjadi drama Korea paling terkenal saat itu. Oh iya benar, serius. Harusnya menjadi drama Korea paling hits saat itu. Kenapa? Bayangin, Abraham punya nyonya. Ini mirip cerita kalau yang apa? Di drama Korea itu yang mengenai love dan apa gitu ya. Apa sih judulnya itu? Ada yang seperti itu ceritanya. Ini kalau bercerita tentang Abraham, bayangkan. Ngalah-ngalahin tersanjung. Tersanjung sampai 7, ini bisa sampai 17. Lebih banyak daripada tersanjung. Ya. Sangat drama banget. Coba seandainya kita hidup di tempat itu, Abraham punya istri namanya Sarah. Sarah mandul. Sarah ngasih Hagar. Abraham, ini saya kasih Hagar ya. Supaya siapa tahu anaknya itu nanti akan melanjutkan keturunan. Abraham, namanya kucing dikasih ikan, dihalap sama dia. Akhirnya Abraham punya anak dari Hagar. Hagar memandang rendah Sarah. Sarah ngusir. Hagar ketemu sama malaikat waktu diusir. Disuruh kembali. Kamu tetap harus tinggal sama ini. Sama siapa? Sama Sarah. Kembalilah lagi. Setelah kembali lagi ditindas. Akhirnya suatu kali Sarah mempunyai anak. Dan dinamailah anak itu Ishak. Setelah Ishak besar tumbuh sama Ismail. Hagar diusir lagi. Bayangkan. Drama Korea banget ini. Ya, coba bayangkan, ini drama Korea mungkin apa? Sehan jadi Abrahamnya mungkin ya. Sehun ya, oh iya, Sehun. Siapa lagi yang ceweknya? Jisoo,
yang jadi saranya. Coba bayangkan seperti itu. Ini sangat dramatis banget. Dan yang begini, coba perhatikan. Kalau kita mau jadi bangsa yang besar, anak yang dilahirkan 1 atau 5 minimal. Hah? 5 lah. Kalau cuma 1 ya nggak bisa. Mau jadi apa? 1 kampung pun nggak dapet. Kan gitu. Jangankan 1 kampung, 1 keluarga pun masih cacat. Karena biasanya kalau KB itu, kalau gambaran KB 2 orang tua, 2 anaknya. Bayangkan, jadi Abraham dijanjikan seperti itu, tetapi fakta realita yang terjadi di sekitarnya kebalikannya. Ya. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana Abraham dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Bukan cuma sampai di situ, dramanya berlanjut adik-adikku sekalian. Ya. Setelah lahirlah Ismail, Ishaknya masih kecil, masih bertumbuh, disuruh disembelih. Coba bayangkan, sudah anak satu-satunya, itu Tompi juga harapan, disuruh disembelih. Apa yang dilakukan sama Abraham? Abraham betul-betul dia bawa. Abraham teruji lagi. Ya, teruji betul-betul kayak film Korea. Ya. Lanjutkan ceritanya, makanya ini bilang ini tiga turunan. Tersanjung itu cuma 2 turunan, ini 3 turunan. Setelah lagi Ishak lagi, diceritakan bagaimana Ishak mencari jodoh. Wih, jodohnya lagi ya, kalau kita bicara jodoh semuanya kayaknya matanya terpana gitu ya. Kalau kalian baca ceritanya Ishak yang cari jodoh, angkat tangan. Gak ada yang cari jodoh. Lulu, gak ada yang cari jodoh. Saya kasih tau ya, kalian baca cerita tentang Ribka sama Ishak. Itu cara cari jodoh yang paling terbaik di Alkitab yang saya temukan. Kenapa? Abraham ngomong sama salah satu pembantunya, Eliezer, dia ngomong gini, kamu carikan jodoh, ya, carikan jodoh buat anakku si Ishak. Tapi jangan cari di sekitar Kanaan, karena perempuan Kanaan itu nggak seiman. Kamu cari di kampung saya. Kamu pergi ke kampung saya, akhirnya ketemu sama Ribka. Artinya apa? Ya cari jodoh yang seiman. Itu yang kedua. Biasanya, ingat, Ribka sama Ishak itu dijodohin. Makanya biasanya Tuhan berbicara lewat orang tua. Tidak semua perjodohan itu buruk, bro, sis. Siapa tahu kan, pas ketemu, wow. Siapa? Sehun nih, kan gitu. Bias ketemu ceweknya, wow, Jison nih, kan gitu. Tidak semuanya jelek, ya. Jadi jangan ditolak dulu, dicoba dulu. Itu kalau mau cari jodoh, baca itu baik-baik. Dramanya tidak sampai di situ, berlanjut lagi. Kalau kalian tahu ceritanya mengenai Ishak punya 2 anak, Ribka. Siapa namanya anaknya? Esau dan Yakub. Ini juga drama. Lahirnya aja sudah berantem, pegang-pegangan kaki, jegal-menjegal. Ya. Ini mau jadi bangsa, bayangin seperti apa bentuknya. Artinya, poin yang kedua, saya nggak lanjut ini ceritanya. Nanti kalau ceritanya lanjut, kita sampai orang mau ibadah tutup tahun nggak selesai nanti ya. Karena betul-betul itu ceritanya panjang. Saya lanjut aja langsung. Dari poin yang kedua, artinya membuat Abraham menjadi keturunan besar, sangat drama banget. Dan Abraham sampai matinya pun, dia belum menjadi bangsa yang besar. Nah saya mau kasih tahu, Abraham sama cucunya Esau dan Yakub itu sebenarnya masih bertemu karena mereka masih hidup sekitar berapa tahun lagi baru Abraham kemudian mati. Ya, yang ketiga, apa yang ketiga? Keturunan Abraham menjadi berkat buat banyak bangsa. Lah belum jadi bangsa kok gimana jadi bisa memberi berkat buat bangsa yang lain. Boro-boro bangsa, anak cuma 1 ya kan? Anak satu ini punya 2 anak kembar, berantem lagi. Ya kan? Sudah itu berantem, Yakub lagi bermasalah sama Esau. Banyak masalahnya. Belum menerima. Kalau kita perhatikan 3 janji ini, memberikan negeri, membuat keturunan. Keturunan Abraham menjadi berkat. Hampir semuanya waktu Abraham hidup. Hampir semuanya waktu Abraham, Ishak dan Yakub hidup. Belum tergenapi. Artinya apa? Abraham, Ishak dan Yakub sesuai dengan apa yang Paulus ngomong. Mereka matinya pun belum menerima janji. Terus yang jadi pertanyaan, ya,
pertanyaannya, kenapa mereka disebut sebagai pahlawan iman? Mereka belum menerima janji. Nah, saya mau kasih tahu. Mengapa mereka disebut pahlawan iman? Jawabannya karena mereka meresponi iman. Memiliki iman yang benar dengan cara merespon yang benar. Apa respon mereka? Mereka bertahan dalam iman mereka. Meskipun pada saat mati mereka belum menjadi bangsa yang besar. Mereka belum mendapatkan tanah Kanaan sebagai tanah mereka. Tetapi mereka bertahan di dalam iman. Ini yang kita sebut dengan iman yang benar. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Karena yang Tuhan cari, ini banyak di ini ya, di IG. Karena yang Tuhan cari bukan sekedar iman yang besar, tetapi iman yang benar. Nah, kalau kemarin lihat Saraba, Pak Peter juga ngomong mengasalah ini. Yang Tuhan cari bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan cari iman yang benar? Saya mau kasih tahu. Abraham, Ishak dan Yakub memiliki iman yang benar. Kenapa? Pada saat janji itu pun belum dia terima, tapi dia tahu Tuhan pasti tepati. Dia merespon dengan tetap setia dan tetap benar di hadapan Tuhan. Nah, kenapa? Iman yang besar mungkin dapat memindahkan gunung, tetapi iman yang benar akan tetap bertahan meskipun gunung tidak berpindah. Karena iman yang benar membawa kita kepada respon yang benar. Nah, saya kasih tahu tadi pagi, iman yang benar lahir dari pengenalan akan Tuhan yang utuh dan dalam. Ya, kalau pernah dengar cerita orang yang buta, disuruh menggambarkan, ada 5 orang buta disuruh menggambarkan gajah. Orang yang pertama memegang ekornya, dia bilang, oh gajah itu kayak ular, panjang, lonjong, ada bulunya di belakang, mirip ular. Ada yang memegang kakinya, oh dia itu kayak tiang, tinggi. Ada yang memegang belalainya, oh panjang. Ada yang memegang gadingnya. Itu enggak utuh. Kalau kita kenal Tuhan enggak utuh, itu akan membuat respon kita dan kehidupan kita juga menjadi salah. Makanya saya kasih tahu, untuk mendapatkan iman yang benar, kenali Tuhan secara benar. Yang kedua, iman yang benar selalu ditunjukkan dengan perbuatan. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman itu bisa menular. Iman itu bisa membuat orang lain ikut-ikutan juga iman kita. Ya. Saya mau kasih tahu sedikit. Saya selalu menanamkan sebelum waktu kita membuka ibadah raya kedua. Ya, waktu kita membuka ibadah raya kedua di tempat ini. Saya selalu menanamkan bahwa kita harus memiliki iman seperti kita melayani ratusan orang. Makanya pemusik-pemusik di sini latihannya 2 kali. Hari Jumat dan sebelum ibadah. Kenapa? Karena kita di sini mau memberikan pelayanan yang terbaik buat kita semua yang hadir sore hari ini. Apapun itu, meskipun yang kita layani hanya 2 orang di depan sana, kita tetap melayani seperti 100 orang. Kenapa? Lalu kemudian ada, waduh kan kalau secara hitung-hitungan matematika, hitungan apa semua, kita capek. Tinggal sedikit, ngapain melayani orang segelintir gitu. Waktu itu saya ingat, saya punya iman, kita pasti akan layani sampai 100 orang. Dan itu menular ke yang lain. Yang gak tahu entah mereka karena takut sama saya atau apa, yang ngikut aja pokoknya. Dan puji Tuhan, dalam perkembangan GoalCC kita pernah sampai 120 orang di tempat ini. Itu kenapa? Itu karena iman itu menular. Makanya dekat-dekat sama orang imannya benar. Supaya apa? Ketularan imannya benar. Nah, hal yang sama yang terjadi. Iman yang benar akan membawa kita kepada respon yang benar. Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa sampai dimasukkan di dalam daftar orang yang memiliki iman yang benar? Karena respon mereka meskipun mereka belum terima janji, mereka tetap bertahan. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik buat kita semua. Pesan Tuhan untuk kita semua hari ini. Menjelang kita di akhir tahun 2023, sudahkah kita memiliki iman yang benar? Sehingga kita merespon apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan jawab doa-doa kita dengan benar. Abraham, Ishak dan Yakub merespon dengan cara yang benar.
bertahan, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Meskipun Paulus tadi mengatakan dia belum memperoleh apa yang mereka janjikan sampai mati. Belum terima janji. Belum ya, hanya melambai-lambai. Nah kita di sore hari ini, sebagian besar kita mungkin yang hadir saat ini, waktu tahun 2023 di awal, punya 100 list yang Tuhan 100 list ini aku doa Tuhan, supaya nanti di akhir tahun 2003 semuanya tergenapi, Engkau Allah yang hebat. Begitu kita coba lihat listmu, sudah berapa yang tergenapi? Saya tahu mungkin sore hari ini ada yang dari 100 cuma 1 yang tergenapi. Itu pun setengah-setengah. Nah kalau engkau memiliki iman yang benar, dan kau mau tercatat seperti Abraham, Ishak dan Yakub, apa responmu? Bertahan. Mempertahankan iman. Coba kita renungkan malam hari ini. Perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita merespon apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dengan benar? Mungkin sebagian besar dari kita sore hari ini, Kak, di akhir tahun 2023 ini apa yang saya alami itu semakin buruk, Kak. Saya semakin terjerat ini, saya semakin terjerat itu. Kehidupan saya tidak membaik, Kak. Bahkan doa-doa saya nggak dijawab. List saya dari 100 cuma 1. Itu pun terpaksa dicoret daripada tidak ada sama sekali. Ada banyak yang belum dijawab. Sekarang saya mau tanya, engkau mau mempertahankan iman seperti apa? Kalau engkau mau mencontoh Abraham, Ishak dan Yakub, mereka mempertahankan iman. Sampai matinya janji Tuhan belum digenapi. Tapi dia tetap bertahan sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, coba kita renungkan malam hari ini. Respon yang benar kita dalam kita menyongsong tahun 2024 seperti apa di hadapan Tuhan. Saya panggil pemain Pak Peter, minta tolong bantu saya. Bertahanlah. Pertahankan imanmu, pesan Tuhan kepada kita semua. Pertahankan iman kita. Respon dengan benar setiap apa yang Tuhan berikan. Ini saya mau kasih tahu rahasianya. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Yang penting, perhatikan, di terjemahan baru dikatakan kamu memerlukan ketekunan, bertekun di dalam iman. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bertahan di dalam kesusahan. Nah mungkin di akhir penghujung 2023 engkau dalam kesusahan. Pesan Tuhan malam hari ini bertahan karena itu respon yang benar. Jadi kalau keadaanmu tidak baik-baik saja, bertahanlah. Bertekunlah. Kalau engkau tidak baik-baik saja, bersyukurlah. Kalau jawaban doamu belum dijawab sama Tuhan, bersyukurlah. Saya tadi pagi ngomong begini, apa yang bisa membuat kita bisa bertahan? Mata yang tertuju pada Yesus. Apa maksudnya? Mungkin kita berpikir di sini Yesus itu, dia kan 100% manusia, 100% Tuhan. Suatu kali, waktu dia berdoa di depan goa tempat Lazarus dikuburkan, dia ngomong begini, Tuhan terima kasih karena Engkau selalu mendengar doaku. Waktu itu belum ditangkap Yesus. Ya, kita percaya juga Tuhan Bapa di sorga mendengar selalu doa Yesus. Tapi ada satu kali, Yesus berdoa dan jawaban Tuhan itu tidak. Kalian kaget ya? Coba baca di Matius 6, di Matius waktu Yesus di Taman Getsemani. Yesus berdoa 3 kali. Apa dia bilang? Kalau boleh lalukanlah cawan ini padaku. Yesus, Bapa di surga jawab, tidak. Tidak semua yang Yesus doakan kepada Bapa, Bapa jawab yes. Sama seperti kita. Makanya kita pandang kepada Yesus. Yesus saja yang sebegitu taatnya, yang sebegitu rigidnya sama Tuhan, yang sebegitu melekat dengan Bapa. Yang Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu. Apa yang terjadi? Waktu dia ngomong lalukan cawan ini daripadaku, Bapa jawab no, do it. Lakukan. Mungkin kau nggak tahu apa yang terjadi. Engkau butuh ketekunan.
engkau butuh bertahan di dalam iman. Mungkin keadaanmu susah, makanya dikatakan bertahan dalam kesusahan. Mungkin kau nggak tahu apa yang kau alami kini saat ini. Tapi satu hal yang pasti saya mau kasih tahu malam hari ini. Kalau engkau bertahan, engkau akan menerima upah seperti yang dijanjikan Allah. C. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberikan. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Sama-sama katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Amin. Saya ulangi. Mungkin sekarang engkau merasa tidak baik, padahal engkau merasa sudah taat. Mungkin engkau merasa, Tuhan, saya sudah rajin ke gereja. Saya sudah bergaul sama teman-teman di pasori, bahkan nginap sering di pasori, ikut doa pagi, ikut doa malam, tapi kenapa keadaanku terus seperti ini? Kau gak mengerti apa yang terjadi. Saya mau kasih tahu, Abraham juga sama, dia sudah taat, pergi ke negeri yang dia tidak tahu kemana. Dan apa yang dilakukan, apa yang dia rasakan, dia nggak terima janji. Kalau engkau juga nggak terima janji, keadaanmu sama buruk. Abraham sudah lalui itu dan dia bertahan. Saya mau kasih tahu, di Ibrani 11 ayat 15, Abraham, Ishak dan Yakub itu punya kesempatan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Dia punya kesempatan kembali ke negerinya di Ur Kasdim. Coba baca di Ibrani 11 ayat 15. Dan sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Kalau kau ikut Tuhan Yesus, keadaanmu semakin buruk, semakin tidak baik, engkau cuma kalau gitu saya kembali ke kehidupan lama saya deh. Saya tidak mau lagi ikut Tuhan karena saya dikecewakan terus. Itu bukan respon iman yang benar. Hello? Engkau bisa kembali, engkau bisa menjauh dari Tuhan, tapi apakah itu respon yang benar? Pesan Tuhan, jangan lari, engkau bisa bertahan. Engkau jangan menjauh dari Tuhan. Engkau harus bertekun karena ini iman yang benar. Pertanyaan saya malam hari ini, adakah saat ini di penghujung tahun 2023, saat ini engkau merasa putus asa karena doa dan permohonanmu tidak dijawab oleh Tuhan? Mungkin engkau sakit penyakit, engkau sudah berdoa, belum disembuhkan. Engkau cari pekerjaan, belum diberikan. Engkau cari jodoh, belum diketemukan. Engkau berdoa untuk segala macam, untuk pertobatan dan lain sebagainya, Tuhan belum jawab. Bisa jadi doamu tidak dijawab karena engkau sedang dididik, karena engkau sedang diingatkan, karena engkau tanda kutip engkau sedang dihajar. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-10 kita baca sama-sama dan kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama dan kita bangkit berdiri. Para pemusik yang lain, Singer Soel maju ke depan. Ibrani 12 ayat 5. Dengarkan baik-baik pesan Tuhan. Supaya engkau tahu statusmu seperti apa. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. 3, 2, 1. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya keras. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya.
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menerima ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Kita ulangi di ayat yang ke-10. Sama-sama keras. Sebab mereka mendidik kita di dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, dengar baik-baik pesan Tuhan. Yang anak Tuhan angkat tangan. Berarti engkau siap dihajar. Berarti engkau siap dididik oleh Tuhan. Kalau engkau siap dididik sama Tuhan, saya mau kasih tahu malam hari ini. Bertahan. Karena didikan Tuhan ujungnya adalah kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Iman yang benar tidak pernah membawa kita kepada kehidupan lama kita. Kalau kita merasa bahwa Tuhan sepertinya menegur, menghajar kita dengan keadaan sekeliling kita, kabar baiknya untuk kita semua saat ini, berarti Tuhan menganggap engkau anaknya. Tuhan menganggap engkau anaknya. Bukan sekedar anak-anak yang gampang, tetapi anak-anak yang kuat. Anak-anak yang terdidik untuk menjadi kudus, bukan anak gampangan, bukan anak yang lalu kembali kepada kehidupan lamanya. Malam hari ini coba kembali renungkan hidupmu. Apakah di penghujung tahun ini engkau semakin dekat atau semakin jauh karena kecewa sama Tuhan? Kalau engkau semakin jauh dari Tuhan, ayo engkau putar lagi, balik lagi, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan dihajar. Aku mau kembali dan bertahan. Perhatikan, kalau Tuhan sedang mengajar engkau, Dia lakukan untuk kebaikanmu dan kebaikan saya. Kau tunduk kepalamu, renungkan sejenak. Perhatikan hidupmu. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu? Mungkin banyak dari list doa kita yang Tuhan jawab, no, tidak anakku, enggak, bukan yang itu. Enggak boleh yang itu. Yang itu jelek, kamu enggak tahu. Jangan sama yang itu karena yang di belakang yang itu dia selingkuh. Jangan sama yang itu karena universitas itu membuat kamu jatuh ke dalam pesapor dan kemabukan. Ada banyak mungkin list kita yang kita minta sama Tuhan dan Tuhan tidak kabulkan. Ternyata itu untuk kebaikan kita. Saya mau kasih tahu di tahun 2024 akan banyak ketidakpastian. Karena tahun 2024 pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan selalu ada perubahan kebijakan. Dan perubahan kebijakan politik di negara kita akan langsung berefek kepada kehidupan kita. Dunia boleh berubah. Tapi saya mau kasih tahu, tetap bertahan sama iman dan katakan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sama-sama ngomong, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu
Tidak peduli seberapa gelap apapun masa depan yang nanti kita hadapi, sekelam apapun hidupmu sekarang, seberantakan apapun keadaanmu, tetapi kita yang dalam Kristus, saya mau kasih tahu, kita memiliki pengharapan yang sejati, yang setuju katakan amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. mari sambil angkat tanganmu. Sampai detik ini taatmu sempurna. Sampai selamanya, sampai selamanya Kau satu-satunya. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi, biar cuma Tuhan saja. Sampai selamanya. Amin. Ibrani 6 ayat 19 berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita punya pengharapan kepada Yesus. Kalau engkau merasa hidupmu tidak berarti, tapi engkau dalam Yesus, saya mau kasih tahu sore hari ini, engkau sangat berarti. Tuhan akan buat masa depanmu yang kelam itu akan menjadi terang seterang matahari. Akan menjadi gambaran kemuliaan Allah. Satu hal pesan Tuhan malam hari ini. Teruslah bertahan. Teruslah bertekun dalam iman. Teruslah berharap sama Tuhan. Sampai detik ini ku penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. sampai detik ini. Sampai
di dada. Saya ingin berdoa buat kita semua malam hari ini yang sudah mulai lemah imannya, yang mungkin kecewa sama Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anakmu yang taruh tangannya di dada, mungkin mereka mengalami kekecewaan, mungkin ada banyak hal yang mereka dambakan dan mereka doakan dan Kau menjawab tidak. Tapi kalau Engkau melihat tangan-tangan yang taruh di dada, mereka adalah orang-orang yang mau bertahan di dalam iman, Tuhan. Di dalam iman yang benar. Sehingga saat kami melewati tahun 2023 masuk ke tahun 2024, pengharapan kami tetap sama kuatnya, sama hebatnya saat kami mengenal Engkau, saat kami percaya penuh kepada Engkau, Tuhan. Berikan mereka kekuatan, Tuhan. Berikan mereka kesanggupan. Karena kami tahu kesanggupan kami hanya datang daripadamu, kekuatan kami hanya datang daripadamu, pemahaman kami hanya Roh Kudus yang membukakan. Patrikan ini dalam hati mereka, Tuhan. Kuatkan hati mereka, Tuhan. Sehingga mereka terus tetap melekat kepada Engkau. Mereka tetap bertahan dalam pengharapan yang penuh kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk setiap tangan-tangan yang menaruh tangannya di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, materaikan firman ini. Jadikan mereka orang-orang yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau menjadi kuat dan bertahan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Kita yakin bahwa firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini itu tertanam baik dalam tanah hati kita yang paling subur, dan biarlah iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Iman yang bukan hanya iman yang besar tapi juga iman yang benar, dan kita semakin penuh pengharapan pada Tuhan. Teman-teman sekalian, saat ini kita juga akan memberikan persembahan, namun sekali lagi saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa yang kembali mengingatkan kami Tuhan. Di penghujung tahun ini Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu yang begitu nyata. Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Pemakaian-Mu semakin luar biasa dilimpahkan. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan berikan persembahan kami. Tuhan, biar apa yang kami beri dapat digunakan untuk hormat kemuliaan nama Bapa, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dan Bapa, apa yang masih ada pada kami, jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Langkah-langkah
sebab Tuhan menopang. Sekali katakan dengan iman, sebab Tuhan menopang tangannya. Dengan kemenangan Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ya. Oke, pengumuman untuk saat ini, setelah ini ada ibadah tutup tahun. Bagi adik-adikku sekalian, teman-temanku sekalian yang mau mengikuti ibadah tutup tahun, ibadahnya tidak seperti ibadah kita tadi, nanti akan berlangsung pujian penyembahan dan kesaksian. Jadi pastikan menurut saya kita semua wajib ikut, menurut saya. Karena di situ kita bisa saling sharing, saling menguatkan di penghujung tahun 2003 memasuki tahun 2024. Ya. Nah buat kita mungkin yang takutnya nih, kan ibadahnya dari 7:30 sampai sekitar jam 9, yang mungkin perutnya nanti lapar, tenang aja, di bawah sudah disiapkan. Kita nanti bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh tim chef kita, ya. Ada namanya di sini chef, ini namanya Chef Juna, ya. Anjas Juna, ya. Chef Anjas Juna, gitu ya. Jadi kita jangan pulang dulu, silakan menikmati, lalu kita naik kembali ke sini. Kita nanti bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari ibadah raya 1, kita akan sama-sama memuji muliakan nama Tuhan, menutup tahun ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya menghimbau kita semua ikut, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau setelah jam 9 mau ngapain silahkan. Nggak tahu nanti di pastori mau bakar-bakar atau bagaimana, saya nggak tahu. Kalau misalkan ada nanti saya akan umumkan, ya, yang mau ikut bakar-bakar gitu ya, bakar-bakar Jody. Bukan. Jody kok dibakar ya. Gitu ya. Mau bakar dulu, tapi dia sudah gosong, jadi jangan ya. Kan pakai baju hitam. Cocok tuh. Bajunya. Nah, gitu ya. Tapi Lulu terlihat lebih putih menggunakan baju hitam. Oh iya. Oke. Nanti silakan hubungi sepupunya ya. Jangan lupa, terus yang kedua besok jam 9 pagi kita ada ibadah di tempat ini, ibadah buka tahun. Nah ibadah buka tahun ini kita akan dilayani sama Bapak Basuki Trinugroho yang adalah Ketua BPD GBI Sulawesi Selatan. Jadi pastikan kita datang, ibadahnya hanya ada 1 kali besok pagi. Nah setelah ibadah kita akan makan lagi. Ya makan lagi maksudnya. Jadi pastori akan open house. Ya makanya saya bilang kalau open house itu ya harusnya jangan bersamaan. Kalau misalkan hari ini di rumahnya Page, besoknya di rumah Panana, jangan bersamaan. Karena kapasitas perut kita tidak bisa melebar begitu saja. Gitu ya. Nah oleh karena itu pastori kemarin saya bilang kita jangan bikin di tanggal 25, 26, 27. Kita bikin saja nanti di tanggal 1. Jadi pastori akan buka open house besok setelah ibadah. Jadi pastikan, sekali lagi pastikan kita juga ikut ibadah buka tahun. Yang mau ikut katakan amin. Gak usah ke gereja lain, saya pastikan di sana cuma dapat kue doang. Iya kan? Promo sedikit. Ya, kalau di sini kita dapat nanti catering pokoknya. Catering yang paling enak se-Makassar menurut saya. Begitu ya. Jadi pastikan kita besok hadir. Acaranya mulai dari jam 9 sampai jam 11. Oh, jam 9 sampai jam 11 pas banget itu. Jam 11 kita sudah lapar, kita langsung makan kan begitu. Ya. Ya, jam 11 kita makan di bawah. Jadi pastikan kita semua ikut. Boleh nggak diajak tetangganya, encang-encingnya babe, ya kan? Daeng A, daeng B, boleh. Diajak saja ke sini, kita ibadah bersama-sama, ibadah buka tahun. Dan jangan lupa setelah ini, yang cowok-cowok jangan lincah salah ya, kursinya jangan ditumpuk. Ya, minggu lalu begitu, ditumpuk kursinya. Kursinya nanti dirapikan seperti ibadah raya 1. Gitu ya. Nah, terus yang kemudian, untuk minggu depan, ibadah raya 1 kita tetap seperti biasa, jam 9 pagi. Dan ibadah raya kedua jam 5 sore, ibadah kita Gol Sisi. Lalu kemudian untuk latihannya di hari Jumat, hari Sabtu tetap ada saraba. Ya, adik-adikku sekalian yang mau dibantu di dalam doa, silakan nanti hubungi saya, nomor saya ada, di Google Maps ada, atau tanya sama teman-teman di sini, yang mau didoakan nanti boleh didoakan. Kita akan doakan pada saat kita saraba dan doa puasa. Saraba itu jam 5 pagi, teman-teman yang mau ikut boleh, ayo ikut. Kita doa pagi bersama-sama di tempat ini. Ya, habis itu doa paginya itu pokoknya seru lah. Seru karena bayangkan orang yang gak pernah jadi WL bisa jadi WL tiba-tiba. Gitu ya. Nanti kalian akan dapatkan juga hal yang seru. Ada orang yang pokoknya tiap minggu pingsan aja kerjanya. Ada. Gitu ya.
Setiap doa pagi pingsan, lama-lama sebenarnya dia mau tidur bukan pingsan. Gitu ya, dia butuh tidur bukan butuh pingsan. Gitu. Ikut doa pagi sama-sama kita di tempat ini. Jadi kita membiasakan diri kita bangun pagi. Suatu kali mana Abe? Nggak ada Abe ya? Suatu kali Abe cerita sama saya gini, karena dia ini termasuk pemuda tidak bisa bangun pagi, kemudian dia masuk tempat kerjaan. Pas masuk di tempat kerjaan dia lumayan kaget karena harus bangun pagi. Dan buat dia berat sekali. Nah dari situ kita sebenarnya melatih, makanya saya coba melatih untuk setiap teman-teman ini yang tinggal di Pasori, bangunnya jam 5:30. Walaupun setelah jam 6 setelah saya doa pagi tidur lagi. Tapi minimal mencoba dulu bangun pagi kan gitu. Tapi ada sebagian yang kemudian olahraga ke sana kemari, gitu kan. Pulang olahraga tidur lagi, sama aja. Tapi sebenarnya kita melatih kita doa pagi ya. Nah kemudian sorenya ada doa puasa jam 4 sore, malamnya ada ibadah latihan, ada latihan jam 7 malam sampai jam 9 malam untuk ibadah raya 1, dan hari Jumatnya untuk ibadah raya kedua sama jam 7 malam. Ada adikku sekalian yang mau melayani, silakan hubungin saya. Di sini terbuka pelayanan untuk apa saja, ya kecuali khotbah. Kalau khotbah kan saya urusannya. Gitu. Kalau khotbah saya agak sedikit selektif, tapi kalau untuk pelayan altar, misalkan mau singers, tamborin, ataupun di belakang saya sudah belikan truiling untuk tamborin. Siapa tahu ada yang truilingnya 5. Tamborinnya 5 kan begitu ya. Saya nggak tahu sepenuh apa di tempat ini, tapi mari kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini kalau kita masih diberi kesempatan. Saya tambahkan sedikit resolusi tahun 2004, memulai pelayanan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi ayo kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama berfellowship bersama-sama di tempat ini. Ajak teman-teman yang lain, dan saya yakin percaya nanti teman-teman kita akan mulai kembali di minggu kedua di Januari. Ya, saya pasti. Dan awal Februari, tanggal 5 Februari, kita akan ulang tahun Goal Sisi ya. Kita akan ulang tahun Goal Sisi dan nanti kita akan adakan acara di tempat ini. Ya kemungkinan besar kalau tidak Yesua Abraham, kita akan panggil Caca. Caca itu makanan apa? Ya kan Caca itu coklat. Masa kita manggil coklat kan nggak mungkin. Ya. Kena ulti lagi ya? Iya. 2 kali kena ulti ya. Jadi kita nanti akan adakan acara di sini, kita akan KKR bersama. Jadi pastikan nanti bulan Februari ada di tempat ini, gitu ya. Kalau yang mau pulang kampung, biasanya yang nitro itu pulang kampung pasti. Bulan Februari, ya. Terserah kalau mau pulang kampung, kan begitu. Gitu. Kalau mau pulang kampung, tapi kita tanggal Februari awal kita akan ulang tahun Goal Sisi, itu 1 tahun Goal Sisi. Nah di dalam 1 tahun Goal Sisi nanti kita akan bersama-sama merayakan, dan yang paling penting, ayo kita ajak teman-teman kita bertumbuh bersama di tempat ini, melayani bersama di tempat ini. Yang mau katakan amin. Nah mungkin itu saja pengumuman dari saya. Kalau saya semakin banyak bicara, saya semakin haus. Silakan saya kembalikan. Beri tepuk tangan kembali bagi Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kau yang
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi setiap hidup kami pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bilang kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada bagi kehidupan kami. Kami mau bilang terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Sampai saat ini Tuhan tolong kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan mampukan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami mau bilang jangan pernah biarkan kami untuk berjalan sendiri. Jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Selalu ada bagi kehidupan kami. Kau Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di hari yang terakhir di tahun ini Tuhan. Perbuatan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui, Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kami. Meskipun Tuhan, tahun ini Tuhan kami banyak mengalami cobaan daripada Engkau Tuhan. Kami menghadapi banyak masalah, kami banyak mengalami pergumulan Tuhan. Tetapi satu yang kami tahu sampai saat ini Tuhan berkati kami. Tuhan hidupkan kami untuk ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami mau bilang terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini Tuhan. Sama-sama kami mau berdoa di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap para pelayan-Mu yang telah mengambil pelayanan pada saat ini Bapak. Terima kasih untuk talenta, terima kasih untuk potensi yang Kau berikan bagi setiap para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Terus Engkau maksimalkan setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi kehidupan mereka Bapak. Biar setiap talenta, biar setiap potensi yang mereka punyai Bapak, semuanya mereka kembalikan hanya untuk dan hormat dan kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan bahwa Engkau hadir dalam ibadah kami. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan sukacita-Mu nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Sungguh firman-Mu telah membukakan kami, sungguh firman-Mu telah menguatkan kami Bapa. Kami yakin dan percaya tidak secara kebetulan kami mendengarkan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Tuhan, memberitakan firman-Mu. Biar pengurapan yang daripada Engkau Tuhan terus menjadi bagian dan milik hamba-Mu Tuhan. Bukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Biar melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak sempat hadir Tuhan. Kami tidak tahu mereka di mana Tuhan. Yang saat ini menghadapi persoalan, Bapa Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Hadir bagi kehidupan mereka Tuhan. Bangkitkan iman mereka Bapa. Kau teguhkan hati mereka Tuhan. Kau kuatkan dan Kau mampukan mereka dalam menghadapi pergumulan Tuhan. Mungkin teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, kami berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka. Biar Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Obat-obat yang mereka konsumsi Bapa diberkati oleh Tuhan. Biar sama-sama Tuhan di minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Kami sama-sama lagi beribadah di tempat ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kami Tuhan sebagai tugas kami. Sebagai anak kuliah Tuhan. Kau berkati setiap kuliah kami Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berkuliah Tuhan, dimanapun kampus kami berada Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami. Setiap kuliah kami diberkati oleh Tuhan, setiap kuliah kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Kau memberkati kami. Mungkin saat ini Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin akan menghadapi ujian Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apapun bentuk-bentuk ujian yang akan mereka hadapi Tuhan, mungkin di tahun yang akan datang Bapak diberkati oleh Tuhan. Setiap ujian-ujian yang mereka hadapi diberkati oleh Tuhan. Engkau hadir dalam setiap ujian yang mereka hadapi Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami yang di luar kota Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, terus Engkau memberkati kehidupan mereka. Ajar mereka Tuhan untuk tetap terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Bahkan mereka akan kembali ke tempat ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami, untuk bangsa Indonesia yang kami cintai Bapak. Di tahun-tahun politik yang akan kami jalani Bapak, biar kedamaian Engkau berikan atas bangsa kami Tuhan. Kami mau menyampaikan shalom atas bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami tahu bangsa kami ada dalam hati-Mu, kami tahu bangsa kami ada dalam genggaman-Mu, kami tahu bangsa kami ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin yang ada masih tersisa di bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan kepada seluruh jajarannya. Diberkati oleh Tuhan, berkati mereka Tuhan.
agar mereka memimpin bangsa ini dengan jujur, mereka memimpin bangsa ini dengan adil. Terutama Tuhan, Kau selamatkan jiwa setiap pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa di mana kami berada Tuhan, kota kami, kota Makassar. Tidak secara kebetulan Kau menempatkan kami di kota ini Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan berdiri bagi kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memenangkan jiwa-jiwa yang ada di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, untuk penuaian jiwa-jiwa yang ada di kota ini Tuhan. Secara khusus di gereja kami GBI Oikumene Bapa. Kami berdoa Tuhan biar penuaian jiwa-jiwa terus tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Secara khusus di gereja kami Bapa. Gereja ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Setiap orang-orang yang datang di tempat ini Tuhan menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami berdoa untuk kegiatan yang ada di gereja kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Setiap gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan, kami berdoa biar kesatuan terjadi di bangsa kami Tuhan. Gereja-gereja yang ada di kota kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biar hanya satu pribadi yang kami tinggikan, dimuliakan di muka bumi ini, hanya Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala yang ada di tempat ini Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Masa tuanya diberkati oleh Tuhan, kekuatan, kemampuan yang ekstra daripada Engkau Tuhan. Terus Engkau memberkati kepada Ibu Gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Diberkati pelayanannya di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Pezer Ezra bersama dengan keluarga Tuhan, untuk KDB, untuk Dev anaknya Bapa. Diberkati oleh Tuhan, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Anggur yang baru terus Engkau curahkan atas kehidupan hamba-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk kedua orang tua kami, mama dan papa kami Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun keluarga kami berada, Engkau Tuhan yang terus memberkati kehidupan keluarga kami Tuhan. Jangan pernah biarkan keluarga kami untuk berjalan sendiri Bapa. Selalu Engkau memberkati keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Terlampau banyak yang kami mau bilang Tuhan, tetapi sebelum keluar dari bibir kami Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati dan Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kami. Ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Biar Engkau Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Dan pada saat ini Tuhan kami akan berdoa bersama-sama yang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau, kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kegiatan kita selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa maju ke depan, kita langsung foto karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah kunci tahun. Di mana? Ya. Kita berfoto dulu, kemudian di bawah sudah ada songkolo begadang, gitu ya, songkolo. Jadi kita